Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan alur film berjudul The Dude in Me, di mana film ini mengisahkan tentang seorang mafia sukses yang tanpa sengaja rohnya tertukar dengan seorang pemuda yang sering dibully di sekolahnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Film ini dimulai dengan menceritakan seorang pria bernama Chang Pan-soo, di mana ia adalah seorang pekerja mafia yang sukses. Ia sering menggunakan cara-cara yang agak kejam untuk meraih kesuksesannya. Di sini diceritakan, ia menyuruh anak buahnya yang bernama Manchol mengancam seorang pria tua untuk mendapatkan tanda tangannya karena Chang Pan-soo ingin mendirikan bangunan di sana. Dan akhirnya, mereka pun berhasil mendapatkan tanda tangannya. Ia mempunyai seorang saingan yang juga merupakan gangster bernama Bo Xiang, di mana Bo Xiang ingin juga mendapatkan proyek yang sedang ditangani oleh Chang Pan-soo. Tapi akhirnya, Chang Pan-soo berhasil memenangkan proyek tersebut. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, ia ingin memakan mie di sebuah restoran yang sudah lama ia rindukan. Sayang, saat ia makan di sana, pemiliknya sudah berganti dan ia malah bertemu dengan seorang nenek mencurigakan yang mengatakan hal aneh kepadanya. Sekeluarnya ia dari restoran tersebut, ia berhenti di jalan karena jalanan macet, dan ia pun keluar mobil untuk merokok. Saat dia sedang merokok, tiba-tiba ia kejatuhan seorang siswa gendut dari atasnya, dan mereka berdua dilarikan ke rumah sakit karena mereka berdua pingsan. Saat sadar, Chang Pan-soo terkaget-kaget karena ia terbangun dengan kondisi badan yang bukan miliknya, tetapi badan milik siswa yang menjatuhi dirinya. Ia melakukan berbagai cara untuk meyakinkan semua orang, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya, dan ia pun mencoba mencari cara mengembalikan dirinya, tapi semua usahanya gagal. Akhirnya, ia pun menerima kenyataan dan hidup sebagai siswa yang bernama Kim Do-young dengan terpaksa. Kini ia tinggal bersama dengan ayah Dong-yeon, di mana ayahnya ternyata adalah orang yang dipaksa menandatangani penjualan tenan di awal cerita tadi. Di sini ayah Dong-yeon bertanya kepada kepala sekolah atas kejadian anaknya yang jatuh dari atap gedung. Tetapi, kepala sekolah seolah-olah menutupinya dan mengatakan bahwa kejadian ini dianggap bunuh diri oleh polisi. Di sini Chang Pan-soo membantu ayah Dong-yeon untuk menyelidiki kejadian tersebut. Diceritakan di sini ternyata Dong-yeon sering dibully oleh teman-temannya, dan Chang Pan-soo yang dari awalnya pandai berkelahi membuat para tukang bully di sekolahnya ketakutan dengannya. Di sini ia akhirnya mengetahui bahwa ternyata Dong-yeon terjatuh karena ingin membantu temannya yang bernama Oh Hyun-jong mengambil sepatunya di atap gedung. Mengetahui hal tersebut, Pan-soo tidak membalas dendam, tapi ia memperingatkan untuk tidak mengganggu Dong-yeon lagi ke depannya, yakni melaporkannya ke polisi. Di sekolah, ia juga sering melihat Oh Hyun-jong dibully oleh teman-temannya, tapi karena ia adalah Chang Pan-soo dan ia tidak mengenalnya, ia tidak membantunya. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan ibu dari Oh Hyun-jong, yang ternyata adalah kekasih di masa lalunya, yang ia tinggalkan dengan terpaksa untuk mengejar impiannya menjadi seorang mafia yang sukses. Mengetahui bahwa mantan kekasihnya masih sendiri, ia pun mencocokkan DNA dirinya yang masih terbaring di rumah sakit dengan DNA dari Oh Hyun-jong dengan bantuan Manchol. Manchol yang awalnya tidak percaya dengan cerita pertukaran roh di tubuh Chang Pan-soo dan Dong-yeon, akhirnya berhasil diyakinkan oleh Pan-soo dan percaya kepadanya. Hasilnya, tes DNA mereka berdua 99% cocok dan ternyata Hyun-jong adalah anak darinya. Melihat kejadian anaknya sering dibully di sekolah, Chang Pan-soo menemui ibunya yang masih belum menyadari dirinya adalah Chang Pan-soo untuk meminta bantuan ibunya untuk mendaftarkan anaknya di latihan kickboxing di suatu tempat, di mana ternyata pelatih kickboxingnya adalah anak buah kepercayaannya sendiri, yaitu Manchol. Chang Pan-soo pun menemani anaknya berlatih, sembari ia juga menurunkan berat badan di tubuh Dong-yeon karena terlalu banyak lemak. Setelah usaha yang cukup lama, akhirnya Chang Pan-soo berhasil menghilangkan lemak di tubuh Dong-yeon dan merubah penampilannya yang semula gemuk dan jelek menjadi seorang pemuda yang berbadan atletis dan tampan. Di suatu adegan di sekolah, Oh Hyun-jong juga berhasil membalas kelakuan teman-temannya yang membulinya. Dan sebagai hadiahnya, ia sekarang aman di sekolah karena tidak ada yang berani mengganggunya lagi semenjak ia berlatih kickboxing. Suatu malam, Pan-soo melihat ayah Dong-yeon ditagih hutang oleh beberapa orang pria dengan cara yang sangat mengintimidasi. Melihat hal itu, Chang Pan-soo segera membantu ayah Dong-yeon. Tapi di sini, ayah Dong-yeon malah mengorbankan dirinya untuk dipukuli hingga pingsan. Hal ini membuat Chang Pan-soo tidak terima dan menyuruh anak buahnya untuk membalas dendam atas perlakuan mereka. Dan karena hal ini juga, mereka pun terpaksa melunaskan bunga dari hutang ayah Dong-yeon. Scene berpindah di mana Bo Xiang, saingan dari Chang Pan-soo, memergoki istri Chang Pan-soo yang sedang berselingkuh.
Dan karena ancaman darinya, istri Jang Panso pun akhirnya mau bekerja sama dengan bos Yang untuk memfitnah Jang Panso yang masih koma di rumah sakit. Mereka memfitnah Jang Panso dengan tuduhan korupsi dan melaporkannya kepada bos Panso. Di sini diketahui bahwa bos Jang Panso adalah ayah dari istrinya. Dan karena hal ini pula lah Jang Panso meninggalkan mantan kekasihnya dahulu. Bos Yang juga berusaha membunuh Panso yang masih koma di rumah sakit. Tapi tiba-tiba tubuh Panso bangun dan membuat bos Yang kaget dan pingsan. Ternyata yang berada di dalam tubuh Jang Panso adalah Dongyeon. Dongyeon berlari ke rumah dan menemui ayahnya. Tapi ayahnya di sini merasa ketakutan karena yang dihadapinya adalah bos dari orang-orang yang memaksanya untuk menandatangani penyerahan tenan miliknya dahulu. Tiba-tiba Jang Panso pulang dan mereka berdua menjelaskan hal tersebut kepada ayah Dongyeon. Dan ayah Dongyeon pun akhirnya mau percaya kepada mereka berdua. Adegan berpindah di mana Oh Yong-jong diajak oleh kakak kelasnya untuk mengikuti perayaan pesta ulang tahunnya. Dan ia pun menyetujuinya. Tapi ternyata acara itu disiapkan oleh mereka untuk membuli Oh Yong-jong dikarenakan permintaan dari beberapa orang yang masih dendam kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Jang Panso langsung bergegas ke acara tersebut. Di sana, ia menghajar siswa-siswa yang menghalanginya dan ia pun berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan anaknya Oh Yong-jong. Setelah kejadian ini, Oh Yong-jong merasa dirinya menyukai Dongyeon, padahal di dalam dirinya adalah Jang Panso ayahnya. Mendengar hal ini, ibunya yang sudah mengetahui bahwa Dongyeon adalah Jang Panso, segera melarang anaknya untuk berhubungan lagi dengan Dongyeon. Di sini diperlihatkan, Yong-jong salah paham pada ibunya dan Dongyeon, bahwa ibunya sedang menjalin cinta dengan Dongyeon teman sekelasnya yang jauh lebih muda darinya. Padahal pada kenyataannya, Jang Panso berada di dalam tubuh Dongyeon. Diketahui juga, Ibu Yong-jong juga masih belum bisa memaafkan Panso karena perlakuannya di masa lalu dengan meninggalkannya. Sehingga ia pun melarang Panso menemui anaknya. Jang Panso akhirnya meminta bantuan Dongyeon yang berada di dalam tubuhnya untuk meminta maaf dengan tulus kepada Ibu Yong-jong. Tapi kejadian tak terduga datang. Bos yang mengetahui Jang Panso sudah sadar datang untuk membunuhnya. Di sini Jang Panso dalam tubuh Yong-jong berjuang untuk melawan mereka semua. Tapi karena jumlahnya yang banyak, Jang Panso pun kalah. Untungnya, mereka berhasil selamat karena Ibu Yong-jong nekat akan meledakkan mereka semua. Adegan berpindah di mana bos Jang Panso ternyata mengetahui bahwa Jang Panso difitnah oleh putrinya yang bekerja sama dengan bos Yang dari surat yang ditulis oleh Jang Panso. Merasa anaknya melakukan hal yang tidak benar, bos Jang Panso memilih untuk menyerahkan segala usahanya pada Jang Panso. Tapi di sini, Dongyeon yang masih di dalam tubuh Jang Panso menolaknya dan memilih meninggalkan semuanya. Panso merasa berterima kasih kepada Dongyeon, dan saat istri Panso melihatnya, ia pun menabrak mereka berdua. Hal ini ternyata membuat Jang Panso yang masih di dalam tubuh Dongyeon menjadi terluka parah. Dan ternyata di saat-saat akhir, ia melihat kembali nenek tua yang dulu dilihatnya mengatakan kembali hal-hal yang mencurigakan. Dan akhirnya membuat Jang Panso dan Dongyeon kembali lagi ke dalam tubuh aslinya. Di akhir cerita diperlihatkan, Dongyeon sangat dikagumi di sekolahnya karena berhasil membuat para tukang bully di sekolahnya dikeluarkan dari sekolah. Dan juga diperlihatkan Jang Panso dan keluarganya hidup bahagia dan mereka bekerja bersama-sama sebagai pemilik restoran. Jadi bagaimana guys menurut kalian film ini? Menurut saya film komedi ini menyuguhkan alur cerita yang menyenangkan, di mana aktor-aktor utamanya mampu berperan dengan sangat baik. Film ini juga mempunyai pesan moral yang baik, di mana kita dilarang melakukan bullying terhadap teman-teman kita. Oke guys, silahkan saksikan video saya yang lain, dan jika ingin request film bisa komen di bawah, dan kita jumpa lagi di the next video. Bye bye.